Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Jatiar Azhar. Saya menjabat sebagai staf non litigasi bagian hukum PT Perkebunan Nusantara II. Baik, pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang manajemen fungsional. Di mana manajemen fungsional ini adalah suatu manajemen yang penting dalam perusahaan, di mana fungsinya memberikan tugas dan tanggung jawab kepada karyawan sesuai dengan keterampilan dan keahliannya dalam bagian atau unit fungsionalnya masing-masing. Dari manajemen fungsional akan terbentuk struktur manajemen yang biasanya memiliki hierarki yang jelas dengan manajer atau kepala bagian di setiap bagiannya masing-masing, sehingga perusahaan dapat mencapai seluruh tujuan secara efektif dan efisien. Ada 4 bidang dalam manajemen fungsional, yaitu bidang SDM, keuangan, produksi, pemasaran. Yang pertama kita akan membahas tentang SDM. Ada beberapa strategi dalam pengembangan SDM di suatu perusahaan, yaitu yang pertama adalah perencanaan, yaitu di mana perusahaan melakukan perencanaan SDM yang tepat untuk meningkatkan efektif dan efisien sehingga perusahaan berjalan sesuai dengan target perencanaan. Yang kedua, perekrutan, yaitu dilakukannya perekrutan dan seleksi karyawan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dan sesuai dengan divisi atau bidang keahlian yang dibutuhkan perusahaan. Yang ketiga adalah demand and supply. Hal ini penting digunakan untuk menjaga stabilitas operasional perusahaan dan menghindari karyawan yang merangkap tugas terlalu banyak dan mempengaruhi kinerja mereka. Selanjutnya ada manpower gaps, yaitu kerjasama tim sangat penting untuk keberhasilan suatu perusahaan. Maka dalam hal ini penting untuk mendapatkan pemimpin yang baik dan bisa bekerja sama dengan bawahan maupun atasnya dan sesama levelnya. Selanjutnya adalah jenjang karir dan penghargaan. Tujuan dari jenjang karir dan pemberian penghargaan ini adalah untuk memacu peningkatan motivasi kinerja karyawan dan memberikan mereka tujuan yang jelas dalam terus berkarya dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yang kita bahas adalah terkait masalah manajemen keuangan, di mana ialah merupakan strategi yang mencakup perencanaan anggaran perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan efektif dan efisien perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Di mana adapun peran dan fungsi manajemen keuangan ialah yang pertama adalah planning atau perencanaan. Perencanaan dan pemikiran dibutuhkan untuk memaksimalkan penggunaan dana untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua adalah alokasi dana, yaitu dana yang dialokasikan harus digunakan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang ketiga adalah controlling. Dalam manajemen keuangan harus bersifat tegas dalam mengkontrol seluruh kas yang keluar dan masuk pada perusahaan, tidak mengalami kerugian, dan memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka waktu yang panjang ke depannya. Selanjutnya adalah pemeriksaan atau auditing, di mana hal ini sangat penting untuk menganalisis, meninjau ulang, dan memastikan seluruh pengeluaran dana biaya untuk kepentingan perusahaan saja. Yang terakhir adalah laporan, yaitu laporan dari seluruh analisis, perbandingan, dan penilaian yang dilakukan oleh dan kemudian akan dievaluasi. Selanjutnya kita akan membahas terkait masalah manajemen produksi. Manajemen produksi dilakukan untuk memastikan proses produksi di suatu perusahaan berjalan efektif dan efisien, sehingga perusahaan dan menghasilkan suatu produk anggaran yang kompetitif dan berkompetensi. Adapun beberapa poin yang diperhatikan dalam manajemen produksi adalah yang pertama adalah kualitas dan mutu. Pastikan suatu produk memiliki kualitas baik dan standar. Yang kedua, pengendalian persediaan. Persediaan produk harus cukup, tidak kurang maupun tidak berlebih, dikarenakan akan mempengaruhi segala terhadap modal kerja, modal produksi, jadwal produksi maupun pendistribusiannya. Selanjutnya adalah tenaga kerja. Pastikan karyawan yang ditempatkan sesuai dengan keahlian dan bidangnya. Maintenance atau pemeliharaan mesin, hal ini harus diperhatikan agar proses produksi tidak terganggu. Controlling controlling biaya, di mana perusahaan harus bisa mengendalikan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas dari suatu produk. Yang terakhir kita membahas tentang manajemen pemasaran. Ialah suatu strategi
atau usaha dalam memasarkan sebuah produk dengan cara tertentu untuk mencapai suatu target. Berikut beberapa strategi pemasaran. Yang pertama ialah produk. Penting untuk mengetahui kebutuhan konsumen sehingga kita dapat menentukan produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua ya ada harga. Penetapan harga haruslah realistis dan tidak disesuaikan dengan target pelanggan. Yang ketiga adalah plans. Tentukan tempat yang tepat dalam pemasaran produk sangatlah penting. Yang selanjutnya adalah promosi. Penting untuk membuat beberapa metode promosi untuk memperkenalkan suatu produk. Selanjutnya adalah physical evidence, bukti fisik perusahaan, yang dimana hal ini sangat penting dalam menjual suatu produk dikarenakan pelanggan membutuhkan bukti fisik untuk menjalin hubungan bisnis yang lebih nyata, seperti kantor yang dapat dikunjungi oleh konsumen ataupun adanya brosur dari perusahaan produk tersebut. Mungkin yang itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTPN 2 Jaya, Jaya, Jaya. PTPN Jaya, berkah, juara.